Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, Horas berkah dalam. Mari kita belajar Alkitab. Kali ini tema kita, hendaklah kamu murah hati. Ya, dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Jangan lupa untuk subscribe. Bagikan juga pengalaman saudara-saudari di kolom komentar. Bagikan juga channel ini kepada saudara-saudari dalam keluarga atau grup-grup yang saudara ikuti. Baik saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan dalam Injil ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, ini Bapa yang di surga itu memang selalu murah hati. Bahkan boleh dikatakan kemurahan hati Allah ini melampaui nalar manusia. Ya. Karena apa? Murah hati terhadap orang yang berdosa. Ya. Kita ini kan orang-orang yang berdosa, ya, tetapi Allah tetap murah hati, menurunkan hujan, memberikan sinar matahari kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Itulah kemurahan hati Allah. Kita berdosa tetap diberinya berkat. Nah, atas dasar itulah, ya, bahwa Bapa telah bermurah hati kepada kita, maka sekarang kita membalas kasih Allah itu di dalam sesama, yaitu murah hati terhadap sesama. Maka di sini disebut, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jangan kamu menghakimi, maka tidak akan dihakimi. Jangan menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, bentuk kemurahan hati itu macam-macam, ya kan, bisa memberi dalam arti orang yang kekurangan kita beri makan atau minum atau pakaian, ya, karena Tuhan Yesus juga mengatakan, apa yang kamu lakukan bagi salah seorang saudaraku yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku. Tetapi kali ini murah hati itu dalam wujud jangan menghakimi, ya. Kamu pun tidak akan dihakimi. Loh, ini juga bentuk kemurahan hati loh. Sulit kita membuat kemurahan hati yang seperti ini. Lebih mudah misalnya murah hati karena saya punya banyak duit lalu memberi duit kepada orang lain, memberi harta kepada orang lain. Tetapi sekalipun saudara itu seorang yang kaya dalam hal jasmani atau materi, cobalah lakukan ini kalau bisa. Enggak mudah. Jangan menghakimi. Sekalipun saudara adalah orang yang kaya, banyak duitnya, mudah untuk memberi duit kepada orang. Tapi coba juga lakukanlah ini. Saya tidak mengatakan bahwa memberi barang materi itu jelek, ya. Sama sekali tidak. Itu baik, ya. Tetapi juga, saya memakai kata juga, lakukanlah ini. Ini sesuatu yang sungguh sangat sulit. Ampunilah dan kamu akan diampuni, ya. Allah Bapa telah mengampuni kita segala kekurangan dosa-dosa kita yang begitu banyak telah diampuni oleh Allah, dan sekarang kita diminta untuk mengampuni. Itulah bentuk kemurahan hati. Berilah kamu akan diberi. Nah, ini kan juga bagian dari kemurahan hati dalam wujud hal-hal yang sifatnya jasmani, materi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncangkan dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini, ya, seringkali kita kan bingung, apa sih kriteria atau ukuran. Ya, cobalah apa yang ingin orang lakukan terhadap kita. Itulah yang menjadi takaran, itulah yang menjadi ukuran.
Ya kalau kita ingin orang memperlakukan kita murah hati, ya kita murah hati. Orang ingin memperlakukan kita kesalahanku diampuni, ya kita mesti mau mengampuni. Orang ingin agar kita ingin agar orang mencintai saya, ya kita mencintai. Nah, itulah ukuran. Nah, saudara-saudari yang terkasih, seringkali soal murah hati ini ada yang ya semacam menyalahgunakan. Misalnya orang berhalangan terima komuni, lalu ya harusnya gereja murah hati, ya ada kemurahan ya, tetapi ketika belum mendapat kemurahan resmi ya enggak bisa dia berhalangan lalu menerima komuni. Misalnya dia menikah, sudah dibaptis, menikah di luar gereja, ya tentu saja terkena halangan, ya kan. Lalu ada orang yang ingin minta dibaptis, belum pelajaran, baru beberapa minggu, ya, masih kurang dari 1,5 bulan minta dibaptis, padahal usianya masih muda, masih potensial. Ya, tentu saja ini bukan baptis darurat. Ya, Romo tidak akan membaptis. Masa tiba-tiba datang, saya sudah selalu ke gereja selama hampir 2 bulan, sudah mulai pelajaran belum. Masa Romo mau dibaptis saja kok sulit. Nah, ini bukan soal murah hati atau tidak, ini orang harus beriman ya untuk dibaptis. Nah, jadi dalam soal itu harus dibedakan antara murah hati dan murahan. Ya, baptisan Katolik bukan baptisan murahan. Nah, pokoknya dibaptis dulu, nanti dibina kemudian. Bisa rusak kalau kayak begitu dibaptis, kalau dia pas kecewa hatinya lalu ya baptisannya mau dibuang begitu saja. Nah, saudara-saudari, kita murah hati dalam koridor yang benar dan tepat. Tuhan Yesus memberkati berkah dalam. Jangan lupa sekali lagi untuk share kepada teman-teman, like dan bagikan pengalaman saudara dalam kolom komentar. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.